Berita memilukan, seorang siswi SD di Gresik, Jawa Timur dicolok matanya hingga terancam buta. Pelakunya diduga kakak kelasnya sendiri. Penganiayaan ini dipicu karena korban tidak mau memberikan uang yang diminta oleh pelaku. Apa yang bisa membuat anak SD setega ini? Kita diskusi. Entah apa yang ada di benak pelaku yang notabene merupakan anak di bawah umur. Kronologisnya bermula saat korban mengikuti lomba 17 Agustusan di sekolahnya. Menurut keterangan dari korban melalui orang tuanya, anaknya NAH tiba-tiba ditarik oleh anak lain. Korban dibawa ke lorong sekolah dan dimintai uang. Korban yang menolak memberi uang jajannya lalu dicolok matanya oleh pelaku menggunakan tusuk bakso. Akibat kejadian itu, korban terancam buta. Biasanya kalau waktu dulu ya sebelum kejadian itu bacanya lancar, terus ngaji-ngaji juga lancar. Sekarang untuk baca aja lewama, baca sedikit aja lewama, masih kayak dulu. Siapa orang tua yang terima anaknya menjadi korban kekerasan? Samsul pun mencari tahu siapa pelaku dan meminta pertanggungjawaban pihak sekolah. Mendatangi SD UPT 236 Desa Radu Padangan, Gresik, Jawa Timur untuk menemui kepala sekolah. Dia mencari siapa pelakunya. Kemudian dia juga meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Namun tidak ada tanggapan serius. Bahkan saat meminta CCTV, ayah korban ditolak oleh pihak sekolah. Alasannya, CCTV sudah lama rusak. Minannya ya mungkin dari ada sanksi dari dinas pendidikan atau mana, karena nggak kooperatif tadi. Kalau bisa diganti aja yang layak dan bisa menerima masukan dari wali murid ini. Ayah korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi dengan barang bukti hasil pemeriksaan dokter. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 7 orang saksi, mulai dari pihak sekolah dan keluarga. Kasus ini juga sudah naik ke tingkat penyidikan. Selain itu, digital video recorder dari 6 CCTV yang terpasang di SDN turut disita. Polisi juga akan memeriksa CCTV yang katanya rusak melalui laboratorium forensik. CCTV ini kejadian tanggal 7, sedangkan kami mendapatkan laporan tanggal 28 CCTV itu sudah hilang, sudah terhapus. Maka dari itu kita butuh dari laboratorium forensik untuk bisa menganalisa kembali DVR tersebut. Belum diketahui siapa anak di bawah umur yang tega menyolok mata siswi SD hanya karena tidak memberikan uang ini. Sejauh ini diduga pelaku adalah kakak kelasnya. Banyak orang yang bertanya, bagaimana bisa anak di bawah umur tega menganiaya dan melakukan tindakan kriminal seperti itu? Anak-anak ini personal atau orang tua malah yang sebenarnya masih kita lihat sebagai faktor yang paling besar untuk membentuk karakteristik anak-anak, karena mereka tuh masih kategori anak-anak, jadi figur lekatnya adalah figur orang tua atau caregiver-nya di rumah, sehingga harus dilihat betul sebenarnya tidak bisa hanya menyalahkan anak saja gitu ya atau sekolah saja, tapi melihat secara keseluruhan bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, karena 4 hal penting ini pasti sangat berpengaruh terhadap untuk membentuk karakteristik anak, apalagi sampai melakukan perilaku-perilaku yang agresif. Tentu, kasus ini bukan yang pertama. Ada banyak kasus kekerasan dan perundungan yang terjadi di sekolah. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, tahun 2021 ada 221 kasus perundungan yang terdiri dari 168 kasus perundungan di dunia maya dan 53 kasus di lingkungan sekolah. Di tahun 2022, ada 226 kasus perundungan. Di separuh tahun 2023 saja, sudah ada 41 korban perundungan dari peserta didik. Itu data yang dilaporkan, karena kita nggak bisa nutup kemungkinan ada yang tidak mau dilaporkan. Di mana melaporkan bullying itu atau tindakan kekerasan bukan hanya diterima atau bukan hanya dipercayai, tapi juga diharapkan gitu. Jadi guru tuh menciptakan siswa-siswa yang memang oke, kamu ada di sekolah, kamu
harus aman. Sama, kamu juga harus saling menjaga teman-teman kamu. Kalau teman-teman kamu ada yang melakukan kekerasan atau menerima tindakan kekerasan, yuk laporkan biar kita semua merasa nyaman di sekolah gitu. Kasus kekerasan seharusnya jauh dari anak-anak. Tapi apa yang salah dari kehidupan mereka hingga terlihat terbiasa dengan hal-hal seperti ini? Nah, peran orang tua sangat penting untuk mencegahnya. Yang paling penting di usia anak-anak adalah orang tua. Kita sebagai orang tua harus punya pola asuh yang otoritatif sebenarnya. Seperti apa otoritatif? Bukan otoriter tapi juga bukan permisif. Nggak keras, nggak terlalu keras sama anak, tapi juga nggak terlalu low sama anak. Jadi kita punya batas atau kita tuh punya aturan-aturan yang tidak mengekang tapi juga tidak terlalu membebaskan anak-anak. Sehingga anak-anak itu bisa tahu batasan di mana ia boleh dan ia tidak boleh dalam berperilaku, mana yang benar dan mana yang nggak benar. Nggak semua merasa itu salah, nggak semua merasa itu dibenarkan, sehingga kita sebagai orang tua perlu punya pola asuh yang namanya autoritatif. Tentu tidak hanya orang tua, semua orang punya peran untuk mencegah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Salah satunya kita yang lebih dewasa bisa memberikan atau mencontohkan nilai-nilai yang baik. Kekerasan sama sekali tidak boleh dibiarkan, sekecil apapun bentuknya. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.